jadi ini ya Bu ya, ruangan meeting yang selama cuti digunakan? Iya, biasa Bapak meeting, saya sama Bu Happy juga kalau misalnya udah nggak kemana-mana, kita minta mereka datang meeting lah ke tempat, ke rumah, sekalian ke utara kan. Kuliner di utara. Kuliner di utara. Makanan Pluit, Muara Karang enak. Nah, ini sekalian promosi ya Bu ya. Nah, jadi Bu Happy juga sering ke sini ya untuk meeting secara berkala ya. Ini yang dibahas biasanya kalau masa kampanye pasti soal strategi dan materi kampanye ya Bu ya? Enggak sih, jadi kemarin itu kebetulan karena karena Kali Jodoh. Kan itu ada dinding yang mural graffiti di satu dinding tembok yang gede tuh, itu di-initiate oleh 5 artis. Jadi dari situ kita bikin ini, maksudnya kenapa kita nggak coba aja lakukan di dinding-dinding yang ada di Air Petra. Waktu itu udah lewat, kita bikin 2 minggu mural 50 Air Petra. Jadi itu tujuannya adalah kita mau anak-anak muda di sana, anak-anak yang berbakat ikut berbagian bersama artis. Ya, jadi kita mendidik juga, menggambar dinding itu kalau kita lakukan dengan baik itu jadi indah, bukan coret-coret di dinding secara sembarangan, tapi kita didik mereka sekaligus kita minta ya anak-anak yang berbakat itu kita data untuk kita lakukan program selanjutnya. Nah, itu sudah terjadi di tanggal 26, 13 sama 26. Jadi 2 kali proses 25 Air Petra bersama 50 artis. 25 artis 2 kali. Ini memang Anda kelihatannya karena backgroundnya juga arsitektur ya. Iya. Memang orangnya juga nyeni gitu ya Bu Vero ya. Saya emang ya karena otak kanan. Kalau Bu Happy, kita juga suka diskusi Air Petra, kemudian Dasawisma. Ya, kita juga Dasawisma lagi giatkan program Dasawisma karena dengan Dasawisma berjalan, saya yakin program-program pemerintah ini bisa terserap. Atau juga kita juga cari informasi dari Dasawisma untuk membuat program pemerintah ini sangat-sangat bagus. Karena kalau Dasawisma itu kan ketua Dasawisma itu kan mengetuai 10 sampai 20 jadi mereka rumah. ini mendata lah. Jadi semacam data. Kita perlu data. Kalau dari dulu memang Dasawisma ini tugasnya adalah si ibu itu mendata kayak dulu capil gitu loh. Tapi lebih ke arah MCK. Jadi ada keluarga punya kebutuhan. Jadi MCK-nya udah ada belum? Ibu-ibu kira-kira anaknya berapa? Itu semua didata, yang menikah berapa, pasangan usia subur berapa, anak-anak berapa, mereka itu ada grid pendataannya. Cuman sekarang karena kita udah punya Air Petra dan kita itu punya program yang kita digital juga. Sekarang kita ajak anak-anak yang muda itu bantuin kita. Ya mereka mendata itu kayak di Air Petra kita punya 1000 pengelola. Tapi kan nggak mungkin kita datangin satu-satu kayak model dulu manual gitu loh. Ya, door to door itu susah karena dari data dari manual terus kita harus compile lagi, terus kita harus menginput data lagi kan ke dalam komputer kan. Belum lagi hilang datanya. Nah, sekarang memang seluruh pengelola yang kita latih, kita didik mereka harus mendata. Dan termasuk Dasawisma kita juga udah buka bagi yang mau mendata, mereka bisa data online kepada kita juga. Jadi kita langsung dapat orang-orang yang memang punya hati, dia akan mendata sendiri tanpa harus bayaran karena memang sukarelawan kan. Tapi kalau yang memang ya enggak ini ya kita ketahuan sekarang berapa yang masuk, kita ada 5.000 sekarang data. Ada data-data yang sama kita gitu. Oke, nah ini kelihatannya para istri tidak kalah sibuk ya dengan suami-suami ya mengurus pemerintahan ya. Nah, lumayan sibuk, karena ngerubahnya mental. Nah ini saya pengen sedikit flashback ini, Ibu Vero dan Ibu Happy saat pertama kali kenal itu langsung cocok atau ada kendala nih? Misalnya gitu kan, namanya juga kan mungkin beda background segala macam tuh, boleh Bu bocorin sedikit ya Ibu? Iya. Saya masuk di DKI Jakarta sebagai wakil beliau, itu kan namanya tim penggerak PKK. Nah artinya secara natural ya, secara ini yang namanya tim kita harus kompak dong, gitu loh. Karena kan kita punya tujuan, kita punya program yang harus diselesaikan. Yang mana program-program ini kan untuk membantu pemerintah untuk bagaimana keluarga yang ada di DKI Jakarta ini betul-betul sejahtera. Nah yang namanya tim kan otomatis sudah langsung klik lah, sudah langsung menyesuaikan. Ya, sebenarnya saya juga lihat pribadinya Ibu Happy ya, sebenarnya orangnya juga memang
apa yang namanya easy going ya. Artinya kita juga sama-sama, dan Ibu Happy kan juga tadinya sebelumnya kan memang udah 10 tahun di Blitar sebagai Ibu PKK juga. Jadi memang ketua udah terbiasa. Dan kita berdua kan memang kita mau lakuin buat masyarakat kok. Jadi nggak ada kepentingan apapun dari kita berdua. Betul. Terus ya sama aja waktu kita masuk harus hadapin semua ibu-ibu yang pengurus lah, terus kan itu kan sebenarnya juga tatap muka yang dari awal yang memang kita mau nggak mau kita harus adjust ya, maksudnya harus bisa beradaptasi. Jadi ya buat kita sih sebenarnya biasa, apalagi saya juga orangnya gampang-gampang lah, nggak susah dihadapin gitu. Sebelum Ibu Vero menyebut Ibu Happy easy going, saya baru mau akan bertanya, Ibu Vero itu menilai Ibu Happy itu apa gitu ya, kepribadiannya. Nah karena udah dijawab, sekarang kembalikan ini, Ibu Happy menilai Ibu Vero tuh bagaimana? Karena soalnya katanya dengar-dengar Ibu Vero ini orangnya pintar banget. Iya, beliau selain pintar, beliau ini pekerja keras. Pekerja keras. Nah ini buat saya, walaupun mungkin saya punya pengalaman di Blitar sebagai ketua PKK 10 tahun, beliau juga. Tapi di DKI Jakarta ini membutuhkan sosok seperti beliau ini loh, yang harus kita dukung. Beliau ini pekerja keras, kemudian pintar dan juga punya empati. Punya kepedulian kepada keluarga, kepada masyarakat, terutama anak-anak. Nah, tentu program atau hal-hal yang bagus ini tentu kita harus dukung, kita harus support agar supaya DKI Jakarta ini ada perubahan yang lebih baik, terutama untuk keluarga-keluarga di DKI Jakarta. Sama-sama lah. Kalau saya sih bayangkan selama kita ada di posisi sebenarnya apa sih yang kita bisa perbuat. Itu aja sih. Toh satu hari nanti kita juga akan balik jadi warga Jakarta. Toh kita yang juga akan menikmati juga. Jadi pada saat di posisi saya selalu rangkul semua, ajak, ayo dong kalau memang kita ada di posisi, saya punya posisi saya, tapi saya juga butuh, saya punya posisi yang saya bisa lakukan lebih, kenapa enggak? Tapi saya juga butuh tangan-tangan yang membantu. Artinya semua kelurahan itu jadi kaki dan tangan. Mungkin kita berdua menjadi kepala, tapi kalau tanpa tangan kita juga cacat. Jadi kita selalu bekerja itu teamwork. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih pinter. Tapi kalau semua punya hati memberi yang sedikit daripada hati mereka saja, mereka boleh punya waktu sendiri, mereka lebih penting harus bisa punya waktu keluarga. Karena inti dari semua pemberdayaan keluarga adalah keluarga itu sendiri. Jadi kalau si ibunya itu nggak bisa punya keluarga, jaga baik-baik, terus sibuknya terus dengan kita juga nggak kasih. Kita juga nggak, harusnya yang penting konsisten. Kalau misalnya ibu bilang, oke, saya hanya punya waktu segini, saya punya 20% untuk PKK sebagai relawan. Konsisten lah itu, karena kita mau ada output. Kita nggak mau kerja cuma habis uang, bikin program, terus selesai. Tapi kita nggak tahu outputnya itu hasilnya apa. Kalau kita mendata, kita tahu kebutuhan apa, benar-benar yang diberikan itu harusnya kembali. Apa sih yang diminta, sesuai nggak? Sama, kalau anak kita juga dia minta, oke Mas, saya mau usaha 100 juta. Kita juga akan tanyakan proposal lu mana. Sama sebenarnya. Tapi proposalnya nggak menjanjikan, ya udah kita nggak akan beri. Sama. Ini kalau kita taruh mindset, ya aku bilang ini balik lagi sebenarnya seorang ibu ya. Kalau kita punya mindset yang benar-benar mencintai orang-orang seperti anak kita sendiri, otomatis itu naluri keluar sih menurut saya. Jadi itulah yang kita kembangkan dan kita coba ajak, ayo dong, ibu sekarang mau jadi sukarelawan. Apa sih yang ibu mau beri? Tapi bukan kita beri lempar garam di air laut. Sama aja dong. Nah, ini kelihatannya kan Bu, kayaknya capek nih kita berdiri terus kan. Boleh. Kalian keliling rumah saya. Oke, saya mendapat kesempatan untuk tur ya ke rumah Pak Ahok dan Bu Vero.